Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wittaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, salah satu amalan yang harus kita lakukan sepanjang hayat kita adalah berdoa kepada Allah, memohon selalu agar diberikan petunjuk dalam setiap kehidupan kita. Dan doa yang paling terbaik adalah doa yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Doa kali ini saya akan bahas dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-126. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra. Ya Rabb, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepadamu. Doa ini meskipun pendek namun memiliki komponen penting dalam kehidupan keimanan kita kepada Allah, bahwasanya kita meminta kepada Allah agar selalu diberikan kesabaran. Kita paham bahwasanya kenapa harus ada kesabaran dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ada beberapa alasan kenapa harus ada kesabaran. Yang pertama adalah karena Allah ciptakan dunia ini dengan berbagai macam ujian dan berbagai macam rintangan, supaya Allah itu mampu untuk memilih mana yang bersabar dan mana yang tidak. Makanya dalam ucapan para malaikat pada seremoni ketika para penghuni surga datang menyambut malaikat Ridwan, dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat bagi kalian penduduk surga atas kesabaran kalian selama di dunia. Artinya korelasi yang kuat berarti di dunia ini memang harus ada kesabaran. Yang kedua, agar Allah tahu mana yang betul-betul iman yang sempurna dan mana yang hanya apa adanya, ala kadarnya. Allah berfirman, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kesabaran pula merupakan kepala dalam urusan keimanan. Sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib dinukilkan Ibnu Abi Syaibah, sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan. Bahkan Allah mengulang kata sabar dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Hal ini menunjukkan betapa sabar adalah hal yang amat dicintai oleh Allah. Kesabaran dibagi menjadi 3. Sabar yang pertama adalah sabar ketika menghadapi ujian-ujian dan musibah dalam kehidupan kita. Dalam kisah hikmah, Rasulullah SAW pernah bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba beliau bersabda, akan datang kepada kalian seorang wanita. Kemudian sahabat bertanya, siapa wanita yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Ternyata wanita itu adalah wanita mantan budak yang kulitnya legam dan hitam, dan ia punya riwayat penyakit ayan. Riwayat penyakit ayan itu seperti penyakit epilepsi.
Selang tak berapa lama ada seorang wanita yang datang menghampiri Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya sembuh dari penyakit ayan." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku bisa mendoakan dirimu agar disembuhkan penyakit ayan tersebut. Tapi kalaulah engkau memilih bersabar terhadap penyakit yang Allah berikan, maka tidak ada alasan bagimu atas kesabaran penyakit ini kecuali adalah surga." Maka wanita ini kemudian berkata, "Kalau begitu ya Rasulullah, saya lebih memilih untuk bersabar. Semoga kesabaran ini saya berujung kepada surga." Wanita itu pun melangkah pergi meninggalkan Rasulullah. Namun setelah beberapa langkah wanita itu berbalik dan kembali memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ada permintaan. Ketika penyakit ayanku kambuh, seringkali auratku terungkap. Maka bolehkah saya meminta didoakan agar nanti setiap penyakit ayan saya kambuh, maka Allah akan menutupi aurat saya. Karena saya malu apabila aurat saya tersingkap walaupun sedang dalam keadaan tidak sadar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan wanita ini agar selalu ditutup auratnya apapun keadaannya. Wanita itu melangkah pergi sampai akhirnya menghilang. Ternyata wanita ini terus mengidap penyakit ayan sampai ia meninggal dunia. Inilah yang membuat kita sadar bahwa satu kesabaran akan berujung kepada satu kenikmatan berupa surga. Sabar terhadap takdir yang terjadi adalah pilihan para penghuni surga. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan. Contohnya adalah sabar untuk tidak berzina dan menahan diri untuk tidak mengambil riba. Sabar ketika meninggal larangan juga merupakan sabar yang utama. Misalkan dalam beramalah dan berinteraksi dengan yang bukan mahram. Mungkin dengan wanita yang satu kita sanggup menahan, mampu menolak, tapi kemudian dengan wanita yang berikutnya kita belum tentu. Maka meninggalkan larangan itu juga merupakan sabaran yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar ini memiliki ketingkatan yang tertinggi karena sabar ini adalah sabar yang timbul karena pilihan. Ada banyak opsi yang bisa kita pilih, namun dia memilih untuk bersabar. Contohnya adalah sabar ketika berbakti kepada orang tua, sabar saat menuntut ilmu, sabar dalam amar ma'ruf nahi mungkar, sabar dalam mendekati riba, sabar ketika mendidik anak. Misalkan saya berkomitmen setiap Jumat pagi untuk belajar tafsir surah Al-Kahfi. Karena sabar ini adalah saya harus berkomitmen, maka apa yang saya lakukan? Saya akan terus belajar. Meskipun Jumat pagi itu banyak sekali opsi yang bisa saya lakukan. Mungkin saya bisa membuat nasi goreng kesukaan saya, atau mungkin saya bisa melakukan tidur-tiduran di kasur, tapi saya lebih memilih untuk mempelajari surah Al-Kahfi. Sabar dalam taatan membutuhkan waktu yang panjang dan perlu dilatih. Mari kita lihat lebih sederhana. Kalau kita melihat sebuah perusahaan tiba-tiba mendapatkan profit yang besar dan ingin memberikan hadiah kepada semua pegawainya, dan besarannya itu dihitung berapa lama ia mengabdi kepada perusahaan itu. Kalau dia sudah kerja, misalnya sudah kerja 50 tahun, maka ia mungkin akan diberikan sebuah mobil yang baru. Kalau dia sudah bekerja 10 tahun misalnya, mungkin ia akan diberikan laptop yang baru. Atau mungkin kalau ia hanya baru bekerja 3 bulan, mungkin hanya diberikan sebuah kipas angin yang baru. Kenapa ya yang lebih lama, lebih banyak mendapatkannya? Karena ia lebih banyak pengorbanan dan pengabdiannya kepada perusahaan tersebut. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dan makna doa yang berikutnya adalah wa tawaffana minal muslimin. Wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri. Kita paham betul bahwa setan itu tidak hanya mendatangi kita ketika kita misalnya ingin bangun subuh. Ketika bangun subuh, apa godaan setan? Dikencingnya oleh kita mata kita sehingga kita tidak bisa bangun sholat subuh. Atau tidak hanya setan itu datang ketika kita sedang amarah, sehingga setan itu membuat kita
marah dan tidak terkendali. Ternyata setan itu datang. Setan itu pertarungan terakhirnya adalah ketika sakaratul maut. Ketika kita menghadapi sakaratul maut, maka setan akan mengeluarkan senjata yang terbaik untuk agar kita kufur kepada Allah, agar kita ingkar kepada Allah. Ada beberapa kejadian yang dialami para ulama ketika proses kematiannya. Setan berusaha untuk menggodanya. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh Abdullah putra Imam Ahmad, aku menghadiri proses meninggalnya bapakku Imam Ahmad. Aku membawa selembar kain untuk mengikat jenggot beliau. Beliau kadang pingsan dan sadar lagi. Lalu beliau berisyarat dengan tangannya sambil berkata, "Tidak menjauh, tidak menjauh." Beliau lakukan itu berulang kali, maka aku tanyakan ke beliau, "Wahai ayahanda, apa yang Anda lihat?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya setan berdiri di sampingku sambil menggigit jarinya." Dia mengatakan, "Wahai Ahmad, aku kehilangan dirimu, tidak sanggup menyesatkanmu." Aku katakan, "Tidak, masih jauh, tidak, masih jauh." Maksud cerita ini adalah setan hendak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memuji Imam Ahmad. Setan mengaku menyerah di hadapan Imam Ahmad agar beliau menjadi ujub terhadap diri sendiri dan bangga terhadap kehebatannya. Tapi beliau sadar ini adalah semua tipuan, godaan dari setan. Beliau tolak dengan tegas, "Tidak, saya masih jauh, tidak seperti yang kamu sampaikan." Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa diamalkan doa dalam Quran surah Al-A'raf ayat 126, "Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana minal muslimin." Ya Rabb, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana minal muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami semua kesabaran dalam menghadapi ujian setiap episode kehidupan yang Kau berikan kepada kami, kesabaran dalam menjauhi larangan-Mu, kesabaran dalam taat kepadamu, kesabaran dalam mendidik istri dan anak-anak kami, kesabaran dalam menjauhi riba, dan wafatkanlah kami menjadi muslim dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.